Halo anak-anak hebat kelas 11, kembali ke pelajaran kimia. Topik kita hari ini adalah hidrolisis garam. Yang kita bahas adalah penentuan pH larutan garam. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sifat-sifat garam dan reaksi hidrolisis garam. Dan pada hari ini, kita akan menghitung pH suatu larutan garam. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menentukan pH beberapa larutan garam. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah merupakan garam asam dengan rentangan pH kurang dari 7, di mana dalam air, kation dari garamnya akan mengalami hidrolisis. Contohnya adalah garam NH4Cl dan NH42SO4. Dalam hal ini, untuk menghitung pH larutan secara spesifik dapat digunakan rumus konsentrasi H positif sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation, di mana Kw per Kb itu adalah KH. Jadi Kw adalah tetapan keseimbangan air yaitu 10⁻⁻14, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, konsentrasi kation adalah molaritas kation garam, dan KH adalah tetapan hidrolisis. Sehingga konsentrasi H positif dapat dihitung dengan rumus akar KH dikali konsentrasi kation. Dan pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Yang kedua, yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat, yaitu garam basa. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat merupakan garam basa, di mana anion dari garamnya mengalami hidrolisis. Contohnya adalah garam KCN, atau contoh lainnya adalah garam CH3COONa. Dalam hal ini, untuk mengetahui pH-nya secara spesifik, kita dapat menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion garamnya. Atau Kw per Ka sama dengan Kh. Kw adalah tetapan keseimbangan air yaitu sebesar 10⁻⁻14, Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, konsentrasi anion adalah molaritas anion garam, dan Kh adalah tetapan hidrolisis. Maka rumus ini dapat diturunkan menjadi konsentrasi OH- sama dengan akar Kh dikali konsentrasi anion. Nah, sama dengan penentuan pH pada bab sebelumnya, setelah mendapatkan konsentrasi ion OH-, maka dapat mencari pOH-nya dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH- dan dapat dihitung pH sama dengan 14 min pOH. Yang ketiga yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dapat bersifat asam, basa maupun netral, tergantung pada Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemah pembentuknya. Dalam air, baik kation maupun anion dari garamnya akan mengalami hidrolisis. Contoh garamnya yaitu garam NH4Cn atau contoh lainnya yaitu CH3COONH4. Nah, untuk mengetahui pH-nya secara spesifik dapat dihitung dengan konsentrasi H positif sama dengan akar Kw
dikali Ka dibagi Kb, di mana Kw adalah tetapan keseimbangan air yaitu sebesar 10 pangkat min 14, Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah. Sehingga bisa kita hitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif. Dari rumus di atas, maka harga pH larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tidak tergantung pada konsentrasi ion-ion garam dalam larutan, tetapi bergantung pada harga Ka dan Kb dari asam dan basa pembentuknya. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka larutan bersifat asam dengan pH lebih kecil daripada 7. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka larutan bersifat basa dengan pH lebih besar daripada 7. Adapun untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, contohnya adalah NaCl, contoh lainnya adalah KNO3. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pH-nya adalah 7, jadi tidak perlu menggunakan rumus untuk menghitung pH-nya. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas contoh soal berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Hitunglah pH larutan garam di bawah ini. Yang A, larutan NaF 0,02 molar. Yang B, larutan NH42SO4 0,1 molar. Yang C, larutan NH4Cl 0,1 molar. Yang D, larutan KNO3 0,1 molar. Diketahui, harga Kw sama dengan 10 pangkat min 14, harga Ka dari Hf adalah 2 kali 10 pangkat min 4, harga Ka dari HCN adalah 10 pangkat min 10, harga Kb dari NH4OH adalah 10 pangkat min 5. Untuk soal yang A, yaitu NaF, jadi NaF merupakan garam basa dari asam lemah Hf dan basa kuat NaOH. Di dalam air, reaksi ionisasinya yaitu NaF terionisasi berkeseimbangan membentuk Na positif dan F-. Nah, untuk menghitung persamaannya, kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan konsentrasi F-. Nah, di sini untuk konsentrasi NaF adalah 0,02 molar. Jadi, untuk mencari konsentrasi F-nya itu sama dengan konsentrasi NaF, yaitu 0,02 molar atau bisa dituliskan 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan, jadi konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 2 dikali 10 pangkat min 2. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 12. Nah, konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 6. Kemudian bisa kita cari pOH-nya dengan menggunakan rumus min log konsentrasi OH-, yaitu pOH-nya diperoleh 6, sehingga bisa dihitung pH-nya yaitu 14 min pOH, pH-nya adalah 14 min 6 yaitu 8. Untuk soal yang B, larutan NH42SO4 0,1 molar. Nah, larutan NH42SO4 0,1 molar ini merupakan garam asam, yaitu berasal dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah NH4OH. Reaksi ionisasi dalam air yaitu NH42SO4
terionisasi menjadi 2NH4 positif ditambah dengan SO4 2 negatif. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KA dikali konsentrasi NH4 positif. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu konsentrasi NH4+, yaitu dari konsentrasi NH4 2SO4. Nah, di mana konsentrasi NH42SO4 itu adalah 0,1 molar. Kemudian kita cari konsentrasi NH4 positif. Di sini adalah 2/1 dikali 0,1 molar karena koefisiennya di sini 2, yaitu sebesar 2 dikali 0,1 molar bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu konsentrasi H positif sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi KB, yaitu 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi NH4 positif, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga diperoleh konsentrasi H positif sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 10, yaitu akar 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga bisa kita hitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif, yaitu pH-nya min log akar 2 kali 10 pangkat min 5, yaitu pH-nya sama dengan 5 min log akar 2. Selanjutnya soal C, larutan NH4CN 0,1 molar. Ini berasal dari asam lemah HCN dan basa lemah NH4OH. Jadi kita gunakan rumus konsentrasi H positif sama dengan akar KW dikali KA dibagi KB. Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus konsentrasi H positif sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 5. Yaitu diperoleh 10 pangkat min 9,5. Nah, kemudian bisa kita hitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif, yaitu pH sama dengan min log 10 pangkat min 9,5, jadi pH sama dengan 9,5. Selanjutnya yang D, yaitu larutan KNO3 0,1 molar. Ini berasal dari asam kuat HNO3 dan basa kuat KOH, sehingga ini adalah garam netral. Jadi karena garam netral, jadi pH-nya bisa langsung ditentukan, yaitu 7. Contoh soal yang kedua. Suatu larutan kimia mempunyai sifat-sifat yang khas dan terkesan berbahaya, padahal tidak semua zat kimia adalah berbahaya. Pengujian sifat suatu garam bisa menggunakan kertas lakmus, kertas indikator universal, atau dengan pH meter. Pengujian menggunakan pH meter bisa kalian lihat seperti gambar berikut. Nah, seorang laboran mencampurkan 100 ml asam asetat 0,2 molar dengan 100 ml natrium hidroksida 0,2 molar. Setelah itu, anak menentukan sifat larutan yang dihasilkan dari pencampuran tersebut. Sang laboran menguji dengan pH meter. Nah, pertanyaan yang pertama, kemukakan data yang teramati oleh sang laboran. Yang kedua, berikan penjelasan singkat terhadap data yang diamati dan kesimpulan apa yang diambil sang laboran terhadap sifat larutan yang dihasilkan tersebut. Yang ketiga, tuliskan reaksi yang terjadi terkait sifat larutan yang dihasilkan tersebut. Yang keempat, hitunglah pH larutan yang dihasilkan, di mana Ka asam asetat adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, pertanyaan yang pertama, yaitu kemukakan data yang teramati oleh sang laboran. Jadi di sana, data yang diamati oleh sang laboran yaitu perubahan angka yang ditunjukkan oleh alat uji pH meter, di mana alat uji pH meter akan menunjukkan angka atau pH di atas 7. Kemudian yang kedua, berikan penjelasan singkat terhadap data yang diamati dan kesimpulan apa yang diambil oleh sang laboran terhadap sifat larutan yang dihasilkan.
Jadi alat uji pH akan menunjukkan angka di atas 7. Nah, hal ini terjadi karena campuran yang dihasilkan merupakan campuran yang berasal dari asam asetat yang merupakan asam lemah dan natrium hidroksida yang merupakan basa kuat dengan jumlah mol yang sama. Campuran tersebut akan menghasilkan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa sehingga menunjukkan angka pH di atas 7. Kemudian, reaksi yang terjadi yaitu CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan garam, CH3COONa dan air H2O. Dengan mol yang sama, maka hanya terbentuk larutan garam dan air. Di mana CH3COONa itu terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, CH3COO- itu bereaksi dengan air atau terhidrolisis berkeseimbangan membentuk CH3COOH dan OH-. Na+ itu tidak mampu terhidrolisis. Adanya ion OH- pada hasil reaksi menunjukkan larutan hasil hidrolisis garam tersebut bersifat basa. Nah, pertanyaan yang D, seorang laboran mencampurkan 100 ml asam asetat 0,2 molar dengan 100 ml natrium hidroksida 0,2 molar. Setelah itu, untuk menentukan sifat larutan yang dihasilkan dari pencampuran tersebut, sang laboran menguji dengan pH meter, di mana kita bisa hitung molnya terlebih dahulu dengan rumus molar dikali volume, sehingga kita peroleh mol CH3COOH itu adalah 0,1 liter dikali 0,2 molar itu adalah sebesar 0,02 mol. Kemudian mol NaOH yaitu bisa kita hitung dari 0,1 liter dikali 0,2 molar yaitu 0,02 mol. Kemudian kita buat persamaan reaksi kimianya, yaitu CH3COOH direaksikan dengan NaOH menghasilkan CH3COONa dan H2O, dan diingatkan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, karena persamaan reaksi ini sudah setara, maka kita buat mula-mula bereaksi setelah reaksi. Mol mula-mula itu adalah CH3COOH sebanyak 0,02 mol, NaOH sebanyak 0,02 mol. Kemudian yang bereaksi CH3COOH 0,02 mol, kemudian NaOH 0,02 mol, kemudian dihasilkan CH3COONa yaitu 0,02 mol. Nah, di sana jadi CH3COOH dan NaOH itu habis reaksi terbentuk CH3COONa 0,02 mol dan air di sini 0,02 mol. Nah, konsentrasi larutan CH3COONa dengan volume 500 ml itu kita bisa gunakan rumus molar sama dengan mol dibagi volume total. Jadi, konsentrasi dari CH3COONa itu adalah 0,02 mol dibagi 0,2 liter itu sebanyak 0,1 molar. Sehingga konsentrasi OH- bisa kita hitung dengan rumus akar Kw per Ka dikali dengan konsentrasi CH3COO-. Nah, di sini sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 molar, yaitu sebanyak 0,745 kali 10 pangkat min 5. Sehingga bisa kita cari pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, yaitu min log 0,745 kali 10 pangkat min 5. Yaitu sama dengan 5 min log 0,745 yaitu 5 min 0,13. Jadi didapat pOH-nya yaitu 5,13. Kemudian kita cari pH dengan rumus 14 min pOH, yaitu pH sama dengan 14 min 5,13 yaitu 8,87. Contoh soal yang ketiga.
Jika 50 ml larutan KOH 0,5 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 molar, hitunglah pH campuran yang terbentuk di mana Ka sama dengan 10⁻⁵. Nah, untuk soal ini kita harus menggunakan konsep stoikiometri untuk melihat senyawa apa yang bersisa setelah reaksi. Jika yang bersisa garam dan air, maka penentuan pH-nya menggunakan rumus hidrolisis. Nah, caranya kita tentukan dulu mol awal KOH dan mol awal CH3COOH dengan rumus mol sama dengan molar dikali volume. Untuk KOH, molaritas awalnya adalah 0,5 molar dengan volume 50 ml, sehingga mol awalnya adalah 25 mmol. Kemudian untuk CH3COOH itu adalah 0,5 molar dikali 50 ml, yaitu 25 mmol. Kemudian kita buat persamaan reaksi kimianya, yaitu CH3COOH direaksikan dengan KOH menghasilkan CH3COOK ditambah dengan H2O. Nah, kemudian kita buat mula-mula reaksi dan setelah reaksi. Jadi mula-mula yaitu CH3COOH 25 mmol, KOH adalah 25 mmol. Kemudian yang bereaksi itu CH3COOH adalah 25 mmol dan KOH adalah 25 mmol. Nah, pada akhir reaksi CH3COOH dan KOH habis bereaksi dan terbentuk garam CH3COOK sebanyak 25 mmol dan air sebanyak 25 mmol. Kemudian polaritas garam yaitu CH3COOK itu kita cari dengan rumus molar sama dengan mol dibagi dengan volume total, di mana volume totalnya yaitu 50 ml larutan KOH dicampurkan dengan 50 ml CH3COOH yaitu sebanyak 100 ml. Jadi molar sama dengan 25 mmol dibagi dengan 100 ml yaitu 25 dikali 10⁻⁴ molar. Nah, untuk menentukan CH3COO- itu dengan reaksi ionisasi dalam air, yaitu CH3COOK terionisasi membentuk CH3COO- dan K+. Jadi reaksinya reaksi berkeseimbangan, di mana CH3COOK yaitu konsentrasinya 25 dikali 10⁻⁴ molar. Nah, di sini karena koefisiennya sama-sama 1, maka konsentrasi dari CH3COO- juga 25 dikali 10⁻⁴ molar. Nah, kemudian baru kita tentukan nilai pH dengan rumus akar Kw per Ka dikali konsentrasi CH3COO-, yaitu kita substitusikan ke dalam rumus akar 10⁻⁴ dibagi 10⁻⁵ dikali 25 kali 10⁻². Diperoleh akar 25 kali 10⁻⁻11, yaitu konsentrasi OH-nya adalah 5 dikali 10⁻⁵. Nah, kemudian kita hitung POH dengan rumus min log konsentrasi OH-, yaitu POH-nya sama dengan 5,5 min log 5. Kemudian kita hitung pH-nya dengan rumus 14 min POH, yaitu 14 dikurangi 5,5 min log 5, yaitu pH-nya 8,5 plus log 5. Contoh soal 4. Berapakah massa NH42SO4 yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH sama dengan 5, di mana NR NH42SO4 sama dengan 132, Kw sama dengan 10⁻⁴, Kb sama dengan 10⁻⁵. Nah, NH42SO4 merupakan garam asam, yaitu yang berasal dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah NH4OH.
reaksi ionisasinya dalam air yaitu NH42SO4 berkeseimbangan membentuk 2NH4+ ditambah SO4 2-. Nah, jadi di sini karena garam asam berarti yang kita hitung adalah konsentrasi H positif dengan rumus akar Kw per Kb dikali konsentrasi NH4+. Nah, pH sama dengan 5 itu artinya konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi konsentrasi H positifnya sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi NH4. Nah, untuk menghilangkan akar maka kedua ruas dipangkatkan. Jadi 10 pangkat min 5 dipangkatkan 2 sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi H positif. Jadi di sini akarnya hilang. Jadi 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi H positif. Nah, konsentrasi NH4 positif sama dengan 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi, konsentrasi NH4 positif itu adalah 10 pangkat min 1, maka konsentrasi NH42SO4 itu adalah 1 per 2 dikali 10 pangkat min 1, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, molar sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Maka dapat kita hitung harga masanya. Jadi molar itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan massa dibagi mr-nya adalah 132 dikali 100 per volumenya adalah 100 ml. Jadi diperoleh 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 132 sama dengan massa dikali 10 sehingga massa sama dengan 0,66 gram. Contoh soal 5. Sebanyak 5,35 gram NH4Cl dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Jika Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5, berapakah pH larutan yang terbentuk jika Mr NH4Cl adalah 53,5? Nah, yang pertama kita hitung terlebih dahulu molaritas garam NH4Cl dengan rumus molar sama dengan massa per mr kali 1000 per mililiter. Jadi, kita peroleh molaritas sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 molar. Kemudian, kita hitung molaritas anion NH4 positif. Jadi, reaksi dari NH4Cl itu terionisasi membentuk NH4 positif dan Cl negatif, di mana konsentrasi dari NH4Cl itu adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi kita akan peroleh konsentrasi dari NH4 positif yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1 karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, kemudian kita tentukan pH garam NH4Cl dengan rumus konsentrasi H positif sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi NH4 positif. Jadi kita substitusikan sekarang ke dalam rumus. Jadi akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi H positif sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 10. Jadi konsentrasi H positif sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita hitung pH dengan rumus min log konsentrasi H positif, yaitu pH sama dengan min log akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian latihan soal berikut.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan dan salam kimia bisa.